Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Hari ini tanggal 31 Mei, penutupan bulan Maria, pesta Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Kita akan membahas blunder Protestan, terutama dalam memandang Mariologi Katolik, sebagaimana yang disajikan oleh Pendeta Deking Gadas. Nonton videonya, potongannya sebagai berikut. Jadi harap itu jelas bagi saudara sekalian. Kemudian yang ketiga, jangan datang ke sini dan berkomentar kamu tidak menghormati Maria. Kemarin Allegro bikin video satu, saya lihat judulnya, saya ketawa ya. Memang setan selalu berusaha mencekik Bunda Maria. Jadi karena dia sudah kewalahan untuk menjawab argumen-argumen membela berhalanya itu, kemudian dia mulai mulai menyalahkan setan ya. Setan berusaha mencekik Bunda Maria. Oke, mari kita lihat siapa yang kewalahan sebenarnya, Protestan atau Katolik. Maria omnipoten, membedah tuduhan dan menegakkan kebenaran iman Katolik. Sebuah tuduhan yang mencemari dialog. Beberapa kalangan Protestan dan terutama Pendeta Deking Gadas melancarkan serangan terhadap devosi Katolik kepada Maria. Mereka menyebut devosi tersebut sebagai bentuk penyembahan berhala, bayangkan, terutama karena adanya istilah Maria omnipoten dalam tulisan-tulisan devosional Katolik seperti karya Santo Alphonsus Liguori, The Glories of Mary. Dan tuduhan ini bukan hanya keliru, tetapi juga mencerminkan kesalahpahaman mendalam, aka kebodohan terhadap bahasa teologi Katolik, kategori metafisika, dan struktur partisipatif dalam teologi rahmat. Yang pertama, istilah omnipoten, makna devosional, bukan dogma ilahi. Kesalahan utama lawan Katolik si Deking Gadas ini gagal membedakan antara istilah teknis dogmatis dan istilah devosional analogis. Dalam tulisan para kudus dan teolog seperti Alphonsus Liguori, istilah omnipoten yang disematkan kepada Maria selalu dijelaskan sebagai omnipotent supplex atau omnipotens obedientialis, yakni kemahakuasaan dalam memohon, bukan kemahakuasaan mutlak, potensia absoluta, seperti yang hanya dimiliki oleh Allah. Dengan menyebut Maria omnipoten, yang dimaksud adalah karena kedekatan dengan Yesus. Apa yang ia mohonkan tidak ditolak, tetapi tetap dalam ketergantungan mutlak pada kehendak Allah. Santo Alphonsus Liguori, Glories of Mary. Jika seorang anak berkata, "Mama, saya bisa minta apa saja ke ayah," dan pasti dituruti. Kita tidak menuduh si ibu sebagai penguasa mutlak keluarga. Begitu juga Maria, tidak satu pun ajaran Katolik menyatakan bahwa ia adalah pribadi ilahi. Ya. Poin yang kedua, devosi kepada Maria berdasarkan kitab suci dan tradisi. Ya. Wahyu bab 5 ayat 8. Para kudus di surga membawa doa orang-orang di bumi kepada Allah. Ini menegaskan bahwa orang kudus bukan mati, melainkan hidup dalam Kristus dan aktif dalam liturgi surgawi. Lukas bab 1 ayat 28 dan bab 1 ayat 48. Maria disebut penuh rahmat dan segala keturunan menyebutnya berbahagia. Mengabaikan hal ini justru melecehkan kitab suci. Kemudian Yohanes bab 2 ayat 1-11. Intervensi Maria di Kana menunjukkan perannya sebagai perantara permohonan. Peran ini tidak menyaingi Yesus, tapi menunjuk padanya, lakukanlah apa yang diperintahkan. Kemudian penyalahgunaan logika oleh Deking Gadas. Deking Gadas itu retorika banyak dan banyak Protestan tidak terpelajar, tertipu. Tuduhan bahwa devosi kepada Maria logisnya menjadikan dia Allah adalah contoh dari falasi kategori dan ekivokasi. Ekivokasi terjadi saat lawan memakai omnipoten dalam arti absolut, lalu memaksa makna itu ke istilah yang dipakai secara metaforis dalam devosi Katolik. Kemudian ada kategori mistake, terjadi ketika dia menganggap kuasa intersesi partisipatif sebagai identik dengan hakikat ilahi. Kemudian ada false dilema, muncul saat hanya ada dua opsi ditawarkan, Allah atau berhala, tanpa mempertimbangkan peran unik Maria sebagai ibu Tuhan, Theotokos yang dimuliakan dalam kemuliaan surgawi. Lihat Wahyu bab 12. Nah, dalam filosofi partisipasi ada alasan mengapa Maria tidak menjadi Allah.
Filsafat Katolik berdasarkan pada realisme metafisik. Aquinas Bonaventura itu mengakui bahwa ciptaan dapat mengambil bagian dalam atribut ilahi secara partisipatif tanpa menjadi Allah. Seperti para rasul menyembuhkan dalam nama Yesus, Maria pun memohon dalam kuasa Yesus. Sebaliknya, logika Protestan yang menyerang devosi ini cenderung berakar pada nominalisme, di mana segala atribut ilahi dianggap tidak bisa dibagikan bahkan secara partisipatif. Ini bukan warisan iman para rasul, melainkan inovasi teologis yang baru muncul pasca reformasi. Ini penting, ya. Apakah doa kepada Maria menuntut Maria Maha Tahu? Deckenggaras mengatakan bahwa kalau kamu berdoa kepada Maria, berarti kamu percaya Maria bisa mendengar semua doa dari semua bahasa di seluruh dunia. Itu menuntut dia omniscient dan omnipresent. Jawaban Katolik, tidak. Kami tidak percaya Maria mendengar dengan telinga biologis atau pikiran manusiawinya yang terbatas. Kami percaya bahwa dalam kemuliaan surgawi, Maria ikut serta dalam pengetahuan Allah secara partisipatif melalui Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah. Dia hanya mendengar dan merespons doa dalam batas yang Allah izinkan. Ini sama sekali tidak menjadikan dia setara dengan Allah. Yang keenam, justru penolakan terhadap Maria yang tidak alkitabiah. Ya, kritikus Katolik seperti yang diwakili oleh pendeta Deckenggaras sering berkata bahwa di mana dasar dalam Alkitab bahwa kita harus berdoa kepada Maria. Namun mereka sendiri tidak menemukan ayat eksplisit bahwa seluruh iman harus berdasarkan sola scriptura. Prinsip ini bukan ajaran Alkitab, melainkan asumsi reformasi. Gereja Katolik tidak bergantung hanya pada Alkitab, melainkan juga pada tradisi suci dan magisterium sebagaimana diajarkan dalam 2 Tesalonika bab 2 ayat 15 dan 1 Timotius bab 3 ayat 15. So, menghormati Maria bukan menyembah. Menghormati Maria dalam iman Katolik tidak pernah dimaksudkan sebagai penyembahan atau latria, melainkan penghormatan tinggi, hiperdulia, berbeda dari penyembahan kepada Allah Tritunggal. Tuduhan penyembahan berhala terhadap devosi Katolik menunjukkan kegagalan memahami struktur iman Katolik secara keseluruhan, bahwa semua devosi yang benar mengarah kepada Kristus, bukan menjauh darinya. Mari kita akhiri retorika kebencian dan mulai dialog sejati, bukan dengan kecurigaan, tapi dengan akal budi yang jernih, hati yang terbuka, dan keinginan untuk mengenal kebenaran yang utuh dalam Kristus. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Lukas bab 1 ayat 48. So, sejak Kejadian bab 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara ular ini dan keturunannya, perempuan ini dan keturunannya. Siapa yang membenci Bunda Maria, membenci orang yang mencintai Bunda Maria, dia adalah pengikut iblis asli.